pupuk kompos yang sudah dipasarkan juga, yang kompos padatnya Bu. Kemarin sudah mengolah pupuk kompos cairnya Bu dari urin ternak. Jadi kita juga nampung urin ternak, mau sapi mau kambing kita beli dari petani itu. Jadi inilah yang kita kembangkan. Selain daripada itu kita juga membikinkan dekomposer seperti kawan kita ini. Kita mengolahkan dekomposer yang awalnya kita pakai atau membeli E4 sebagai katalisator, ya dengan kita membuat sendiri, kita memakaikan punya kita sendiri dekomposernya. Nah, itu salah satu pengembangan dan insya Allah kalau memang ridho Allah nanti akan banyak varietas yang lain. Ya seperti juga masukan tadi, ini adalah bangunan kita bersama, bangunan pemerintah yang mana juga isinya kita bersama di sini. Kalaupun ada yang datang ke sini, misalnya membeli itu, misalnya mencoba petani, yang atau mungkin daerah sini juga mereka ada mungkin bunga, ada yang biji apa yang bisa ditanam gitu. Jadi nggak satu aja gitu Pak, itu mungkin bisa menambah juga penghasilan setidaknya kan listrik, air gitu. Nah kalau udah kelari ke bunga pasti mungkin bisa nambah pot gitu kan. Nah yang sering jalan gitu. Kayak di sampingnya sudah ada apa itu tanaman ya, kebun gitu kan. Itu juga kan nyambung juga ya. Hari ini kita masih banyak terbentur dari mengenai pemasaran pertaniannya, karena masyarakat petani ini tentu lebih mau untuk memilih pupuk yang praktis, pupuk yang memang cepat saji, cepat untuk menumbuh kembangkan tanaman. Sementara mereka tidak memikirkan apa efek dampak daripada rutin memakai pupuk kimia itu tersebut. 1 kali 2 kali ini oke, tidak masalah, tapi ketiga kali mereka akan ngeluh, sehingga yang tadinya mau untuk bertani akhirnya tidak mau bertani, yang awalnya mau produktif jadi tak mau produktif, sementara hari-hari kita butuh makan. Nah ini juga peran kita bersama untuk mewujudkan kesadaran daripada semua pilar tadi. Pemerintah juga aktif, kemudian dari swasta juga aktif. Swastanya tadi mungkin kelompok-kelompok ternak atau ternak yang sifatnya penggemukan. Di sini banyak sekitar kita kelompok, dia bukan kelompok tapi memang swasta pribadi, tapi penggemukan ternaknya. Jadi harus diberikan juga edukasi oleh pemerintah bahwasanya limbah yang mereka tidak pakai, mohon di tempat kita ada tempat produksi yang mengolah pupuk kompos. Nah, dan kita juga sembari menyampaikan hal yang sama, sehingga jalannya daripada program ini kita harapkan lebih baik ke depan. Ini mungkin sekedar masukan. Tapi yang jelas pertanyaan daripada saya tadi mengenai izin aja lah, izin daripada kelengkapan dari sarana dan prasarana dari rumah produksi. Terima kasih. Mungkin ke depan Pak Nanang, nanti setelah ini kita ekspos sama wali kota, setelah itu nanti rencana melalui askotnya dibuat semacam rapat atau diskusi yang berbentuk FGD. Jadi terkait dengan perizinan untuk pemasarannya gitu ya. Nanti ada beberapa di sana opini di mana yang terkait dengan pengusulan itu, mungkin kita bisa lebih gampang untuk berkoordinasi dengan opini yang di sini Pak melalui tadi setelah selesai ini diresmikan. Mungkin itu salah satu pandangannya ya. Usaha yang sudah ada itu di sini bisa berkembang, tidak hanya berkembang aja, yang bisa lebih baik ya sebelumnya, yang tentunya mungkin dari penghasilannya, gitu kan, produksinya juga akan lebih banyak. Ya di sini kita akan bahas di sini, nanti bisa kita diskusi juga ya. Itu kita rumah produksi pupuk kompos. Nah di sini kita itu ada visi. Nah kenapa rumah produksi ini kita lakukan? Ada visi untuk menjadikan Kelurahan Mekarsari sebagai pusat pupuk kompos di Kota Dumai, khususnya di Kelurahan Mekarsari.
Misinya itu memberikan dukungan pada kelompok masyarakat peternak dan petani untuk mandiri dan tangguh energi dan untuk menciptakan lingkungan bersih dengan pemanfaatan limbah ternak menjadi nilai ekonomis. Nanti tadi kan ada ibu yang mungkin yang nah itu bisa diolah. Konsep rencana pengembangan ekonomi, pengembangan pupuk kompos Kelurahan Mekarsari, masyarakat pada umumnya sudah sadar akan bahayanya tentang produk kimia. Nah, karena dampak akibat dari kimia itu sangat mengganggu bagi kesehatan, terutama yang ada di situ juga yang akan memproduksi, gitu ya. Nah, oleh sebab itu masyarakat saat ini yang sudah gemar menggunakan produk organik. Hal tersebut dijadikan rumah kompos sebagai peluang untuk usaha. Melihat potensi ini, rumah kompos ingin menangkap peluang yang ada dan berpartisipasi sebagai produsen pupuk organik untuk masyarakat khususnya. Rumah produksi itu yang mungkin ada belum semua yang tahu barangkali ya kan apa itu rumah produksi, tujuannya apa sebenarnya. Nah di sini kita bahas rumah produksi itu adalah merupakan sebuah badan usaha. Jadi ini dibangun itu ya kita kalau ibarat perusahaan lah ya. Nah tapi bukan sifatnya perusahaan. Kita belum mencapai ke sifatnya perusahaan besar gitu. Karena di sini kita baru memulai ya. Merupakan sebuah badan usaha yang mempunyai organisasi dan keahlian dalam memproduksi suatu produk untuk disajikan kepada orang banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi di sini tujuannya pertama memenuhi kebutuhan konsumen, kedua memperoleh keuntungan, menghasilkan barang setengah jadi, menjadi stimulan timbulnya usaha produksi lain, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara, menjadikan produksi Indonesia dikenal di dunia internasional. Dumai juga menjadi juara 1. Jadi semua tidak terlepas daripada peran kawan-kawan karena judulnya aja PBGSM. Dianginkan itu op kita hari itu kemudian masuk lagi untuk pembukaan yang ini op yang tadi itu otomatis harus difermentasi dulu sehingga ada ruang untuk menganginkan yang ini lagi. Nah, jadi kalau penambahan lagi kita bayangkan kalau ini cuma dimanfaatkan untuk penganginan itu bisa sistemnya setiap hari tetapi produktivitas akan berkurang. Ya target kita umpamanya 4 ton per bulan, di sini tidak dipakai juga untuk fermentasi, sama juga 4 ton kan. Jadi makanya harus di sini juga kalau bisa 4 ton, sehingga 8 ton ya bisa. Kalau itu bahan bakunya kotoran kambing tuh Pak. Kotoran kambing. Jadi bukan lembu ya. Kalau lembu yang sana. Jadi kan ini kelompok ternak di kita ini kan banyak Pak. Kelompok ternak ada yang kambing, ada yang sapi, ada yang ayam. Cuma kalau untuk ayam kita belum berani karena kemarin itu baunya kan agak menyengat Pak. Terhadap tetangga-tetangga juga kita akan perhitungkan itu. Sehingga kita mainkan fokus untuk kekotoran hewannya sapi dan kambing. Kalau kelompok kita di Mekarsari ini aja udah ada 12 Pak. Belum lagi Bukit 5 yang tetangga sebelah. Kita sampai di sana. Bahkan yang datang kemarin itu kotoran kambing kita dari Simpang Murini
beda yang kecamatan supply ke lagi. sini itu Pak pasti ada kelompoknya, Ada Pak. pasti itu. Kalau pastinya jelas pasti Pak, karena memang banyak Pak kelompoknya Pak. Banyak kelompok, tinggal kita sekarang ini yang milih. Artinya seperti ini. Kalau kotoran kita yang ini masih bisa milih nih Pak, karena memang produksi orang itu kotoran yang dihasilkan dari hewan itu banyak. Contoh kita kalau dulu mengolah sapinya itu, kotoran sapinya itu makannya memang makan alam aja. Tapi hari ini kita berupaya untuk cari yang kotoran sapi itu yang pakannya itu ada bungkil, ada ampas tahu dan rumput alam, sehingga konsentrat juga ada, karbohidrat juga ada, sehingga untuk menjadikan pupuk dia lebih cepat diserap oleh tanaman. Jelas untuk pertumbuhan lebih bagus. Kalau untuk ngambil bahan mentahnya itu sekali ambil berapa Pak? Kalau untuk bahan mentah Udah Bu, lama Pak Lurah. ini Pak, kalau posisi kita sistem kita ini ada yang ngambil langsung ke tempat. Ini umpamanya di daerah itu dia tidak punya transport umpama seperti itu Bu ya. Jadi kita suruh anggota kita untuk ambil dulu, masukkan dulu ke dalam karung, kemasan karung yang besar itu. Nanti siap daripada itu baru diangkat kemari. Untuk diolah ini itu udah berapa banyak? Ini untuk satu kumbung ini Bu, ini 50 karung minimal. 50 karung karena kapasitas kita itu untuk satu kali fermentasi itu minimal 2 ton. Nah, jadi kalau yang 50 karung, kalau kita hitung satu karung itu 50 kilo, ini udah 2 ton setengah. 50 kilo itu selama berapa hari? Pengolahannya jatuhnya ke 4 dari mentah tadi 15 hari. Ya. Ini makanya begitu dia sudah tahapnya fermentasi, yang ini udah bisa membakar. Yang ini lagi nanti fermentasi, bahan baku udah bisa dibakar. nggak ada yang udah jadi? Ada Bu. Ini kita ada. Ya di sini, maksudnya di sini. Ada. Jadi ya, tapi belum dilabel Bu ya. Nah, ayo kita sama-sama. Dari ini ya? Ya, Dari ini kan nol, dari nol kan? kalau nolnya seperti ini tekniknya. Nah, ini nol baru masuk kan. Nolnya ini sama nih Bu. Banyak kemarin kan. Tapi ini kotorannya kan kayaknya udah dicampur tanah ya? Bukan tanah itu karena ada kering. Nggak ada. Oh, kan Udah udah kering gitu ya? Kita tidak berani Bu ngambil tanah dari orang, kita tidak berani. Bahkan kemarin ada kita kecolongan, kita pesan pupuk itu 100 karung, yang diantaranya 6 karung itu pasir isinya Bu, yang campur sedikit. Ya saya buang di sana. Kita tidak mau kualitas kita nanti menjadi image buruk bagi orang. Ini yang dari nol ya? Dari nol Terus datang dia Bu, kemudian dianginkan. Setelah dianginkan dilakukan proses fermentasinya. Setelah fermentasi nanti dianginkan kembali. berapa hari itu? Kurang lebih kalau cuaca normal 2 hari sampai 3 hari Bu. Baru dilakukan penggilingan. Setelah penggilingan jadinya seperti ini, baru masuk ke kemasan. Kalau kemasan kita untuk masuk ke toko-toko ya kemasan packing 5. Permintaannya. Enggak, kalau yang untuk toko-toko ya seperti itu, kemasan 5 kilo. Nah, kalau untuk para petani-petani itu biasanya menggunakan karung. Nah, karung 5 Oh ini memang murni ya? Murni, Nggak Bu. ada Jadi campuran makanya ya? yang saya sampaikan tadi sama Pak Erik, kita kalau dulu itu mencari pakannya itu yang rumput alam, makan sapinya rumput alam kan. Oh ini dari sapi ya? Pada hari ini kotoran sapinya bukan rumput alam lagi pakannya, sudah ada dia makannya bungkil, ampas tahu, sudah ada dia dedak padi. Jadi makanya dilihat sini lebih halus, dia itu ada dedak-dedak padi. Itu hasil, tapi kok beda, kok agak hitam itu? Kalau itu yang makannya lebih cenderung ke bungkil Bu. Jadi makanya kita ini dengan banyaknya sapi yang ada di Mekarsari ini kan beda-beda pula penanganan daripada kelompok itu Bu. Kalau lebih modal dia beli pakan tambahan konsentratnya dari bungkil. Warnanya lebih hitam. Ya, kalau bungkil memang seperti itu Bu. Oh tapi belum ada mereknya ya? Belum. Memang seperti ini. Berarti nanti harus buat merek nih, biar terkenal. Ya. Kalau mereknya kita masih bikin manual Bu. Seperti Ya, contoh mungkin ada yang foto kita,
Ini kan belum kalau masuk ke toko nanti enggak kayak gini lagi bentuknya, Bu. Ini 5 kilo ya. Ya, kemasan 5 kilo. Kalau berat kita enggak pernah timbang, kita takut karena nanti beda kotoran, beda berat jenisnya. Jadi kalau bungkil dia cenderung lebih normal deh, Bu. Jadi kalau 5 kilo di sini paling-paling dia udah makan 4 kilo. Kalau dalam sebulan maksudnya memproduksi itu seminggu sekali, 2 minggu sekali atau gimana? Kalau produksi kita barang masuk, Bu. Pokok selagi masih ada tempat di sini kita akan produksi. Tapi kalau maksudnya kan ada perkiraan rutin maksudnya mungkin kan mengolah, kan ada mengolah dalam proses seminggu atau sebulan lah. Mungkin prosesnya berapa hari itu proses sampai jadi gini. Terus langsung kita memasarkan. Nah, itu kalau intensitasnya di situ jaraknya seminggu nanti itu putarannya itu seminggu karena kalau diikutkan daripada normalnya ini kan kita 14 hari sampai 15 hari untuk jadi, bukan? Jadi sebulan itu berapa bisa menjual lah ya? Bisa menjualnya itu berapa karung? Kalau karung, Bu, ini kan kita proses sampai 4-5 ton ini, Bu, ya, per bulan. Kita bahan jadinya nanti enggak sampai segitu lagi. Paling-paling udah 1/3 daripada itu. Karena yang udah jadi dia otomatis lebih kering, lebih ringan. Jadi sebulan berapa karung itu? 10 karung. Iya. Tapi ini kan udah KSM, udah punya KSM kan? Sebelum adanya rumah produksi. Kelompok, Bu. Iya, kelompok tani maksudnya. Nah, itu awalnya dananya dari mana? Kalau kita ini modalnya udah sendiri. Apa aja, Bu, modal sendirilah boleh dikatakan. Cuma dasarnya dulu pemerintah membantu kita dari ternak, Bu. Jadi kelompok ternak dasarnya dulu di tahun 2013. Nah, dengan pemerintah itu kan kita punya kontrak perjanjian yang memang 5 tahun. Kalau sudah selesai menggulirkan kembali itu maka menjadi hak daripada anggota masing-masing. Kalau anggotanya udah saya jauh dari rumah, saya mau bawalah sapinya ternak di rumah aja, kita nggak bisa apa-apa karena bikin kan kesepakatan bersama. Tapi itu yang kalau kan berarti udah jalan, sebelumnya kan udah jalan. Ada ini nggak misalnya pembukuan? Ada, Bu, ada. Boleh saya lihat ya? Boleh, Bu, boleh ya. Kalau pembukuannya kita insya Allah lengkap, Bu. Berapa bisa memproduksi dalam sebulan berapa? Terus dihitung ini kan hasil. Nah, bisa menjual itu berapa? Kemudian di samping itu kita juga menggiatkan memberikan edukasi, Bu, kepada masyarakat terhadap pertanian ini, Bu. Jadi makanya di daerah sini kan daerahnya tandus, Bu. Daerahnya selalu menjadi alasan bagi masyarakat, saya bisa buat apa? Umur saya udah gini, mau bertani tanah nggak bagus. Kan biasa dilontarkan seperti itu. Nah, makanya dari dulu kita sudah membikinkan beberapa template, Bu. Percontohan pertanian yang alhamdulillah memang tanah yang kita bikinkan contoh itu tanah yang memang tandus. Ini juga menjadi salah satu, Bu. Tanah kita ini dulu tanah tinggi, Bu. Tanah kita dulu ini tanah tinggi, kemudian dijual untuk diambil tanah tingginya, tanah bukitnya, tinggal tanah dasarnya otomatis kan humusnya nggak ada. Kalau ini itu hasil produksinya tuh kemana aja? Ke toko-toko tani, kemudian ke petani itu dibagi lagi, petani sawit, petani hortikultura. Emang petani itu dia nggak pakai yang kan ada pupuk yang kimia itu? Ada, Bu. Jadi makanya kalau muka ini mungkin tebal-tebal sedikit lah, Bu, untuk memasarkan produk. Jadi kenapa tebal-tebal sedikit, inilah menjadi pengalaman kita di waktu memperkenalkan pupuk kompos. Apalagi di tahun 2015 dulu, itu kan kita bingung. Di 2013 2014 sangat aktif, tetapi kan mau mendobrak pasarnya pertanian ini kan memang harus dibentrokkan sama pupuk kimia. Sementara petani itu kan maunya yang praktis, ngasih hari ini 2 minggu lagi udah nampak perubahan. Nah, ini yang kita lawan dengan memberikan edukasi, dengan memberikan percontohan. Udah berapa langganan? Kalau langganan toko masih yang sedikit, rutin, Bu. yang rutin. Kalau untuk toko 5 toko, Bu, yang masuk toko tani di Dumai. Terus kalau untuk petani ini alhamdulillah
kalau yang rutin lebih dari 10.